95% populasi dunia antara mati menjadi makanan zombie atau terinfeksi virus zombie itu sendiri. Dan hanya 5% yang mungkin selamat dan juga cuma 1% yang mempunyai kekebalan alami. Dr. Robert Neville bertahun-tahun hidup sendiri dan berjuang menemukan obat supaya zombie bisa kembali lagi menjadi manusia. Di saat dia udah nyerah, hal yang wajar ya, karena selama 3 tahun Robert hidup, dia sendiri dan bersama anjingnya, lalu harapan tiba-tiba muncul. Dan menurut gua ini salah satu film kiamat zombie terbaik yang pernah gue tonton. Dan waktu dulu gue nonton film ini, gue jadi suka sama lagunya Bob Marley. Nontonnya di skip, karena setelahnya gue akan memberikan penjelasan gue sebaik mungkin. Dan yang mau tahu update film-film terbaru yang gue bahas atau yang akan gue bahas nantinya, bisa follow gue di isak.shareon. Dan please, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Langsung aja kita akan bahas I Am Legend bersama gue Isak di Story Talk Me. So, let's begin the story. Kiamat zombie ini bermula dari virus rekayasa buatan Dr. Alice Crippen untuk menyembuhkan kanker tadinya. Keberhasilannya menyembuhkan kanker malah membuat masalah baru dan efeknya sampai ke seluruh dunia. 3 tahun terlihat kemudian dunia kacau balau dan di sebuah kota manusia yang tersisa cuma Dr. Robert Neville yang baru aja pulang dari berburu mencari makanan. Setelah sampai di rumah, dia menyiram suatu zat kimia yang nantinya kita akan tahu kalau itu berguna untuk menghilangkan baunya dari zombie. Di rumahnya terlihat nih banyak stok makanan. Dia menonton TV, memasak, mandiin anjingnya sambil denger lagu Bob Marley. Pokoknya seperti semuanya baik-baik aja. Setidaknya sampai alarm berbunyi. Baru terlihat rumah yang tadinya biasa tadi nih ternyata seperti sebuah benteng. Lalu film beralih ke waktu di mana virus zombie yang bernama virus Crippen itu menyebar. Nama virus Crippen berasal dari nama pembuatnya yaitu Dr. Alice Crippen yang tadinya mau membuat obat kanker tapi malah membuat orang yang memakai obatnya menjadi zombie dan menyebar baik lewat gigitan ataupun udara. Di sini kita tahu kalau Robert ternyata adalah seorang tentara dengan pangkat kolonel dan sepertinya Robert ini seorang ilmuwan kemiliteran. Dia menjemput anak dan istrinya juga si Sam nih, anjingnya yang di sini masih kecil. Robert mau mengirim mereka keluar kota karena New York akan segera dikarantina. Tapi Robert terpaksa tetap tinggal untuk menemukan penawarnya. Lalu mereka sampai di perbatasan yang terdapat lapangan helikopter dan pelabuhan untuk mengungsi. Tetapi sampai di sana semua orang harus dicek terlebih dahulu untuk melihat apakah sudah terinfeksi atau belum. Kalau sudah terinfeksi, nggak peduli wanita atau pria, tua atau masih anak-anak, dilarang untuk pergi meninggalkan kota itu. Kalau melawan akan ditembak di tempat. Istri dan anak Robert berhasil masuk ke dalam helikopter setelah ada kesalahan teknis sebelumnya nih. Dan helikopter yang bawa mereka sudah mulai terbang. Anak Robert di sini menitipkan Sam kepada Robert untuk menjadi teman dan menjaga ayahnya. Karena keadaan makin gak terkendali, akhirnya militer menghancurkan jembatan supaya yang terinfeksi nggak bisa meninggalkan kota tersebut. Dan sayangnya helikopter yang dinaikin istri dan anak Robert tertabrak helikopter lain yang disabotase oleh masyarakat yang juga ingin pergi keluar dari kota tersebut. Kembali lagi ke masa 3 tahun setelah awal virus zombie terjadi ini, diperlihatkan Robert mempunyai satu ruangan khusus seperti lab. Di tempat itu dia meneliti dan mencari obat penawar virus zombie tersebut. Dia melakukan percobaan kepada tikus yang sudah berubah menjadi tikus zombie. Sebagian gagal, nggak menghasilkan perubahan apapun, sebagian malah membunuh inangnya. Tapi akhirnya ada satu tikus yang dirasa berhasil dan berangsur tikus tersebut mulai mengalami perubahan secara fisik dan menjadi nggak agresif lagi. Merasa mengalami kemajuan dengan eksperimennya, Robert berencana untuk melakukan percobaan ke zombie manusia.
Robert terlihat berkunjung ke sebuah rental film nih. Di sana banyak manekin yang dia beri nama dan ajak bicara dan sepertinya sengaja ditata ya untuk mengobati kesendiriannya. Lalu Robert mencari manusia yang selamat dengan cara melakukan siaran radio setiap harinya, berharap ada nih kemungkinan manusia yang selamat dan mendengarnya dan menawarkan mereka makanan, tempat tinggal dan juga perlindungan. Tapi sekian lama dia mencoba, belum ada satupun manusia yang berhasil ditemukan. Lalu Robert dan Sam melihat rusa untuk dijadikan stok makanan. Mereka kejar tapi rusa itu masuk ke sebuah gedung yang gelap dan Sam pun terus mengejar rusa tersebut. Robert yang panik memanggil Sam tapi Sam sudah terlanjur masuk dan memaksa Robert masuk ke dalam gedung juga. Rusa yang dikejar tadi ditemukan mati dan ternyata benar aja di gedung itu banyak zombie. Sam akhirnya ketemu dan mereka berlari keluar jendela. Di sini terlihat ternyata zombie akan terluka bahkan mati kalau terkena sinar matahari. Lalu Robert mempersiapkan jebakan untuk menangkap zombie dan memancingnya dengan darahnya dan dia pun berhasil. Di sini kita tahu kalau ternyata Robert adalah salah satu orang yang mempunyai kekebalan alami dan Sam bertahan juga karena vaksin yang membuat Sam nggak bisa tertular lewat udara, tapi masih bisa tertular lewat gigitan. Zombie sangat sensitif dengan bau manusia, apalagi bau darah. Makanya di awal film, Sam setelah sampai di rumah membuang zat kimia supaya zombie nggak mengetahui keberadaannya melalui bau tubuhnya. Tapi seperti zombie yang berhasil dia tangkap ini bukan zombie sembarangan, karena memancing kemarahan zombie alpha. Zombie alpha itu seperti pemimpin di antara zombie, memiliki segala kekuatan, kelemahan zombie pada umumnya, tapi dia punya kelebihan dapat berpikir. Dan setibanya di rumah, percobaan pun segera dilakukan ke zombie yang baru saja ditangkap ini. Dalam keadaan terbius, dengan menggunakan 6 kali dosis manusia pada umumnya, Robert mulai menyuntikkan serum tersebut. Serum tersebut berasal dari tubuh Robert sendiri karena dirinya termasuk dari 1% yang kebal. Tapi sayangnya sepertinya gagal dan membuat zombie tersebut hampir mati. Lalu Robert memasukkan zombie tersebut ke dalam ruangan penyimpanan. Serum 391, compound 6, respiration slowing. Pulse 190, core temperature 105. May have something here. EA series serum 391 compound 6, ineffective on humans. Keesokan harinya, Robert menjalani kehidupan seperti biasanya. Pagi hari dia sarapan sambil ditemani rekaman siaran berita. Lalu mulai siang dia akan siaran radio sambil menunggu kemungkinan ada orang yang selamat di pelabuhan. Lalu saat dia melewati sebuah jalan, dia melihat manekin yang dia kasih nama Fred, yang biasanya berada di tempat rental film, bisa berada di jalan tersebut. Robert merasa kesadaran ini terguncang antara nyata atau enggak. Lalu mendekati manekin tersebut yang ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh zombie alpha. Yang menarik adalah zombie alpha memakai cara nih yang mirip dengan yang Robert lakukan waktu memancing zombie yang dijadikan uji coba tadi. Polanya sama. Umpan berupa manekin, jerat tali, sama pemberatnya mobil. Lalu keadaan menjadi tegang nih, karena keadaan nggak menguntungkan buat Robert. Dia terikat dengan kaki terbalik, lalu dia berjuang melawan waktu nih, karena matahari mulai tenggelam. Dan akhirnya, Robert berhasil melepaskan diri dengan kaki terluka, karena terkena pisau miliknya sendiri. Let's go. Come on. Sam, come on.
Setelah mengalami perlawanan sengit dibantu Sam yang juga melawan zombie anjing, akhirnya Robert berhasil kabur dan pulang ke rumahnya. Tapi sayang, Sam menjadi korban karena berusaha menyelamatkan Robert, dan akhirnya dengan perasaan sedih, Robert pun terpaksa membunuh Sam di pelukannya sebelum Sam berubah seutuhnya. Sedih karena kehilangan setidaknya makhluk yang bisa berinteraksi dengannya. Dia ini merasa sudah benar-benar sendirilah di dunia ini. Lalu Robert memutuskan mencari zombie yang ditemuin dan membunuhnya sebisa dan sebanyak mungkin. Mendapat perlawanan dari para zombie, akhirnya Robert berhasil dihentikan dengan dipimpin oleh zombie alpha. Terlihat cahaya yang membuat para zombie kabur dan dia diselamatkan oleh seorang wanita. Dengan setengah sadar, Robert memberitahu lokasi rumahnya. Keesokannya setelah terbangun dari tidur, Robert berbicara dengan Anna, wanita yang menyelamatkannya. Anna punya anak yang bernama Ethan. Anna dari Maryland dan berencana pergi ke Vermont di Battle, koloni orang yang selamat. Anna bilang kalau virus nggak bertahan di tempat dingin, tapi Robert marah dan nggak percaya. Itu sesuatu hal yang sulit dia terima. Yang jadi perhatian gue, respon Anna sama anaknya ini langsung ke posisi defense. Si Anna pegang pistol, anaknya megang pisau. Ini bener-bener mereka hidup di luar ya, jadi mereka sudah punya insting pribadi gitu. Setelah menenangkan diri, Robert kembali berbincang dengan Anna. Anna memberitahu kalau selama ini ada 5 orang yang kebal di kelompoknya, sama seperti dia dan juga anaknya. Tapi mereka semua mati dibunuh zombie. Anna lalu mencoba mengajak Robert untuk sama-sama pergi, tapi Robert tetap nggak mau karena dia merasa ini tanggung jawab dia. Dan dia masih berusaha untuk memperbaiki keadaan yang terjadi dengan mencari vaksin zombie tersebut. Anna ke lab Robert dan di sini kita bisa melihat kalau zombie yang berhasil ditangkap sebelumnya masih menjalani beberapa percobaan. Kalau dilihat sepertinya zombie itu mengalami perkembangan. Increase the compound's effectiveness. Did all of them die? Yes. My God. God didn't do this, Anna. We did. Malam pun tiba, seperti biasa semua pintu dan jendela ditutup dengan lapis baja. Mereka sempat bertengkar lagi nih karena Anna mencoba membujuk Robert supaya ikut dengan mereka. Tapi tiba-tiba ada suara ramai datang ke arah rumah mereka. Dan itu pastinya zombie. Waktu Anna membawa Robert ke rumah, secara nggak langsung nih menuntun zombie ke tempat mereka karena masih ada bau mereka yang tertinggal. Zombie menyerang, Robert mengaktifkan sistem pertahanan rumah itu. Lampu sinar ultraviolet dinyalakan tapi dihancurkan, dan mau nggak mau Robert mengaktifkan semua bom yang ada di perkarangan rumahnya. Setelah itu, Robert mencari Anna dan diserang zombie alpha. Anna! Anna! Robert berhasil menusuk tapi dia terlempar sampai ke bawah. Untung aja dia jatuh di tempat dia menyimpan senjata dan zombie alpha kabur. Ini membuktikan zombie alpha masih memiliki kepintaran. Robert lalu kembali mencari Anna yang ternyata bersembunyi di kolong tempat tidur, dan di situ ada zombie lainnya. Mengalami perlawanan, tapi akhirnya Robert berhasil membunuh zombie itu. Zombie alpha berteriak memanggil bantuan zombie lainnya. Mereka lalu pergi ke lab sebagai pertahanan terakhir. Di lab mereka melihat zombie eksperimen sebelumnya, dan obat terakhir yang dibuat ternyata berhasil bekerja. Oh my God. It's working. Lalu lab berhasil ditembus para zombie dan cuma pelindung kaca yang tersisa. Robert berusaha berkomunikasi dengan mereka dan menawarkan kalau mereka masih bisa disembuhkan. Tapi zombie alpha terus menyerang pelindung kaca dengan kepalanya. Robert mengambil sampel dari zombie eksperimen tadi
dan menyuruh Anna bersembunyi dan menyimpan sampel darah itu. Dan Robert terpaksa harus tinggal menghentikan zombie-zombie itu pakai granat dan boom, rest in pieces ya. Oh, they're just running here. Come. I'm not gonna stop. Stay until dawn. Anna lalu melanjutkan perjalanan ke Vermont dan di sana benar ada koloni yang selamat dan film pun selesai. Sebenarnya ada alternatif endingnya karena banyak penonton yang nggak terima sama akhir film pertama. Alternatif endingnya Robert berhasil berkomunikasi dengan zombie alpha dan mengembalikan zombie eksperimen tadi ke kondisi awal dan semua zombie akhirnya pergi. Robert, Anna, dan juga Ethan akhirnya juga pergi dan mencari orang yang selamat. Lo orang lebih suka yang mana? Versi asli atau alternatifnya? Bisa tulis di kolom komentar. Sebenarnya kandidat untuk peran Robert bukan cuma Will Smith aja. Beberapa aktor seperti Tom Cruise, Mel Gibson, dan Michael Douglas sempat dipertimbangkan untuk peran Robert. Untung aja sih kalau menurut gua pemilihan Will Smith sebagai Robert, pandangan gue pribadi sudah sangat tepat. Gue juga suka zombie di film ini ya. Gerakannya lincah, nggak kayak zombie pada umumnya kayak di Walking Dead. Itu lambat banget. Dan sebenarnya gampang buat dibunuh, cuma dilebay-lebayin aja. Oh iya, rencananya I Am Legend bakal dibuat kelanjutannya dalam bentuk TV series. TV seriesnya akan melibatkan Michael B. Jordan dan juga Will Smith. Akan melanjutkan ending versi pertama atau alternatif endingnya, kita lihat aja nanti kelanjutannya. Tapi menurut gue sih bakal melanjutkan dari alternatif endingnya ya, yang dirasa lebih sesuai dengan novel aslinya. Kabar kelanjutan I Am Legend ke dalam TV series sebenarnya sudah ada nih dari sebelum kasus penamparan Will Smith ke Chris Rock di Piala Oscar 2022. Apakah karena kasus itu terus TV series ini akan dibatalkan? Ya, kita bisa lihat nanti ya. Dari segi cerita, menurut gua I Am Legend menyajikan cerita yang lebih realistis. Bagaimana virus itu tercipta, bagaimana penyebarannya, bagaimana memberikan gambaran seseorang dalam tekanan hidup sendirian selama bertahun-tahun. Cuma bersama seekor anjing di mana sekelilingnya adalah zombie, semua disajikan secara pas. Bahkan pemilihan anjing betina dengan ras German Shepherd dirasa sangat cocok buat menjadi pendamping Robert yang bukan hanya berusaha bertahan hidup tapi juga sebagai peneliti. Sedikit info, German Shepherd merupakan jenis anjing yang sering digunakan untuk melacak, menjaga, mudah dilatih, dan setia. Dan naluri dasar anjing betina yang menganggap pemiliknya sebagai pemimpin. Waktu gue nonton film ini sekali lagi nih, gue baru sadar kalau Marin Ireland yang bermain di Y The Last Man sebagai Nora nih, bermain juga di film ini. Dan nasibnya juga mirip-mirip ya, sempat memohon supaya bisa melewati penjagaan tapi ditolak. Apa perlu gue bahas film Y The Last Man? TV series dimana cuma ada satu pria yang selamat dari kiamat pria. Bayangin coy, lo cowok sendirian yang ada di bumi, sisanya cewek semua. Yang mau tahu ceritanya boleh tulis di kolom komentar. Rating film ini sendiri di IMDb 7.2 dari 10. Angka yang cukup tinggi ya dan sempat menjadi box office dengan penayangan awal terbaik sampai pada tahun 2012. Walau ada beberapa yang kecewa karena banyak hal yang diubah dari cerita novelnya. Misalnya nih, salah satunya kalau di novelnya itu vampir bukan zombie. Mungkin karena novelnya sendiri yang cukup tua ya, yaitu tahun 1954. Dan akhirnya disesuaikan dengan zaman sekarang dan alur cerita yang lebih realistis. Kalau rating dari gue sih 8.5 dari 10. Pokoknya film ini wajib banget kalian tonton kalau belum nonton. Atau buat yang sudah nonton bisa juga kalian nonton lagi. Siapa tahu ada penjelasan dari gue yang akhirnya kalian baru mengerti. Kali gue ada yang salah atau ada yang mau nambahin atau mau kasih rekomendasi film yang mau dibahas, bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, juga aktifkan lonceng notifikasinya. Gue Ishak, pamit dulu.